Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatu wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa kembali dengan saya dalam Morning Motivation. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi motivasi dan inspiratif bagi kita semua. Tentunya mengawali pagi ini kita patut memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tiada hak yang dipuji kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pada kesempatan pagi ini kita mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat afiah tentunya yang belum tentu bisa dirasakan oleh semua orang. Bisa menikmati iman, Islam, sehat, dan juga kekuatan afiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tentunya kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kita sebagai manusia tentunya mungkin banyak ujian, banyak masalah, banyak cobaan, ada musibah. Karena itulah kita hakikatnya sebagai manusia yang beriman tentu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hati kita merasa tidak, kadang-kadang merasa gundah ataupun tidak tenang. Nah, ada apa dengan diri kita? Tentunya anak-anak sekalian, ada satu kisah yang mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi inspiratif bagi kita semua. Suatu saat ada seorang laki-laki, seorang pemuda yang datang ke tempat barbershop ya, atau tempat cukur rambut. Nah, seketika seorang laki-laki pemuda tersebut masuk ke tempat cukur rambut tersebut. Kemudian ya prosesnya tibalah rambutnya dipotong. Kemudian di situ ada komunikasi antara seorang pemuda tersebut dengan si pencukur rambut yang mungkin usianya udah ada usiaan lah, udah agak bukan tua ya. Ya si pencukur tersebut sudah lebih tua daripada yang mencukurnya. Kemudian ada proses komunikasi di sini. Kata si pencukur rambut, "Hai anak muda, apakah kamu percaya kepada Allah?" "Saya percaya kepada Allah." Namun si pencukur tersebut bilang bahwasannya saya itu tidak percaya adanya Allah, tidak percaya adanya Tuhan. Kenapa? Gitu ya. Tidak percaya. Kenapa tidak percaya si pencukur tersebut? Kalaulah Allah itu ada, kalaulah Tuhan itu ada, mungkin saya sudah berubah. Saya sudah puluhan tahun menjadi pencukur rambut, tidak pernah berubah dari dulu. Dia tidak menjadi kaya raya, terus saja pekerjaannya menjadi pencukur rambut pada saat itu. Kemudian si pemuda tersebut tidak bisa menjelaskan bahwasanya bagaimana cara menjelaskan bahwasanya Allah itu ada. Nah gitu ya anak-anakku sekalian, singkat ceritanya proses cukur rambut ini sudah beres. Si pemuda tersebut sambil masih terngiang pertanyaan tersebut, bagaimana cara menjawab pertanyaan bahwasanya si pencukur tadi tidak percaya adanya Allah, tidak percaya adanya Tuhan, karena pekerjaan dia dari dulu udah puluhan tahun tidak berubah, tetap saja menjadi pencukur rambut dan tidak berubah dalam kehidupan ekonomi. Nah, akhirnya ketika si pemuda tersebut sudah beres keluar dari tempat cukur tersebut, akhirnya dia sambil terngiang pertanyaan tersebut. Kemudian Allah memberikan ilham kepada pemuda tersebut melihat di seberang jalan ada kakek-kakek yang tua, rambutnya panjang, kemudian kumisnya juga tebal, baplang, badangnya, kemudian jenggotnya juga lebar. Akhirnya si pemuda tersebut punya ide. Aku tahu jawaban untuk menjelaskan kepada si bapak pencukur rambut tersebut. Kemudian pulang lagi ke tempat cukur rambutnya. Kemudian si pemuda tersebut bilang kepada si pencukur rambut, "Wahai pencukur rambut, saya tidak percaya adanya tukang cukur rambut." "Kenapa? Barusan kamu sudah dari sini. Sudah datang ke sini, sudah mencukur rambutnya." Kata si pencukur rambut tersebut kepada pemuda, "Kalaulah," kata si pemuda, "kalaulah ada tukang cukur rambut, maka lihat,
tidak akan ada tidak akan ada manusia laki-laki. Lihat Pak, di jalan sana seberang sana tidak akan ada si laki-laki yang rambutnya panjang, yang kumisnya tebal, baplang, dan jenggotnya panjang. Lantas bagaimana jawaban si pencukur rambut tersebut? Iya, kenapa? Yang salah dia, yang salah si laki-laki tua tersebut. Dia rambutnya panjang, dia kumisnya tebal, dan jenggotnya banyak. Kenapa tidak menghampiri, tidak mendatangi kepada saya sebagai pencukur rambut? Akhirnya dari situ kata si pemuda, Allah itu ada, Tuhan itu ada. Lantas hikmah dari cerita ini apa? Pemuda itu menjelaskan kepada pencukur rambutnya, Allah itu ada, Tuhan itu ada. Kenapa si pencukur rambut ini, kenapa kehidupannya tidak berubah, hatinya tidak pernah tenang, kemudian dia dalam usahanya tidak menjadi kaya raya? Karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya termenunglah si pencukur rambut tersebut. Artinya bukan Allah tidak ada, tapi kita tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah anak-anak sekalian, dari inspirasi ini, kalaulah hati kita tidak tenang, kalaulah jiwa kita tidak tenang, kita gundah, kalaulah diri kita, ekonomi kita tidak pernah berubah, bukan Allah yang tidak ada, akan tetapi kitanya yang jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, dunia ini adalah dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha kaya. Pintalah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah? Cara kita mendekatkan diri kepada Allah tentunya dengan beriman kepada Allah, dengan menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi ketakwaan, kepatuhan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu mudah-mudahan dari inspirasi kisah ini kita bisa mengambil. Kalau kita banyak masalah, kalau kita hatinya gundah, tidak merasa tenang, maka ada apa dalam diri kita? Berarti kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja pemaparan morning motivation pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita dan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan, kealpaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.